Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Anwes Sipin Kandetung. Anan yang dibantu oleh rekan kerjanya berjumlah 3 orang kini menyelidiki kasus hilangnya anak perempuan penduduk desa. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Rizal Talib, EF 4KV, Hari KV 9GV, Demen Kiai, Veya, Fariska, Mas Rian 6066, Alicia O1Y, Wira 5262. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Miminnya. Film yang menceritakan tentang kisah 2 kejahatan besar yang mengguncang Kerala, dan penyelidikan Anan dan tim pun dimulai. Suatu hari di desa terpencil di Provinsi Kerala, hiduplah seorang polisi cerdas bernama Anan. Anan adalah polisi tangguh yang sungguh totalitas ketika menangani sebuah kasus. Anan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Anan tidak pernah takut kepada para penjahat. Karena itulah Anan dihormati di kalangan masyarakat. Anan mempunyai 3 rekan kerja yang merupakan polisi jujur. Mereka adalah Kabir, Sena, dan Suku. Suatu pagi, seorang ayah bernama Matan melapor kepada polisi bahwa putri keduanya yang bernama Lovely menghilang sejak kemarin. Anan kaget mendengar hal itu karena belum pernah ada kasus orang hilang di desanya. Matan memberitahu Anan ia memiliki 3 orang putri. Putri pertama bernama Blessy, putri kedua bernama Lovely, dan putri ketiga bernama Nicely. Setiap hari, Lovely pergi ke kota naik bis untuk kuliah. Setelah mendengarkan penjelasan Matan, Anan langsung pergi ke tempat pemberhentian bis yang berlokasi di depan warkop. Setibanya di sana, Anan bertanya kepada pemilik warkop mengenai Lovely. Pemilik warkop mengatakan, kemarin ia melihat Lovely turun dari bis dan berjalan kaki pulang. Pemilik warkop juga melihat 2 orang pemuda yang mengikuti Lovely dari belakang. Anan merenung dan berpikir sejenak. Anan membayangkan Lovely turun dari bis dan berjalan kaki pulang. Setelah merenung dan berpikir, Anan pergi ke rumah 2 orang pemuda itu. Anan dan para anak buahnya langsung menangkap 2 orang pemuda itu dan membawanya ke kantor polisi. Anan menginterogasi 2 pemuda itu. 2 pemuda itu mengatakan mereka mengakui mengikuti Lovely dan menggoda Lovely. Namun mereka berdua berhenti menggoda Lovely ketika penjual ikan keliling lewat. Lovely pun kembali pulang. Anan percaya 2 orang pemuda itu berkata jujur. Anan memerintahkan para anak buahnya untuk melakukan penyusuran di sawah, sungai, sumur, dan sekitarnya. Insting Anan mengatakan Lovely telah dibunuh. Anan lalu pergi ke rumah Matan dan memeriksa kamar Lovely. Matan memberitahu Anan Lovely adalah gadis religius yang sering pergi ke biara dan menemui pendeta. Anan lalu menginterogasi ibunda Lovely, Blessy, dan Nicely. Kemudian, Anan pergi ke biara untuk menginterogasi pendeta. Ketika Anan tiba di depan biara, para jemaat gereja menghadang Anan. Bagi mereka, seorang pendeta tidak boleh diinterogasi. Anan menampar salah satu jemaat gereja. Mereka semua terlibat saling dorong. Senior Anan yang merupakan polisi bernama Suresh datang dan menghentikan keributan itu. Tiba-tiba, Kabir datang dan memberitahu Anan telah ditemukan karung di dalam sumur tua. Anan langsung pergi ke sana. Karung itu kemudian diangkat dan dibuka, dan ternyata karung itu berisi mayat Lovely yang diikat dengan sarung berwarna biru. Matan menangis sejadi-jadinya. Tim forensik datang dan melakukan olah TKP. Di sumur tua itu, tim forensik tidak menemukan apapun. Anan lalu kembali ke kantor polisi. Di kantor polisi, Suresh terus memukuli 2 pemuda itu dan memaksa mereka untuk mengakui telah membunuh Lovely. Anan yakin 2 pemuda itu bukan pelakunya. Anan lalu pulang dan melakukan penelusuran sendiri. Anan berjalan di sekeliling TKP sumur tua. Anan juga berjalan di sekeliling sumur dekat biara.
Hasil analisa Anan mengatakan, Lovely tidak dibunuh di sekitar sumur tua. Lovely dibunuh di tempat lain. Mayat Lovely kemungkinan dibuang di sumur dekat biara. Mayat Lovely kemudian mengalir ke sumur tua. Besok pagi, kepala kepolisian mendatangi kantor polisi Anan. Kepala kepolisian mengatakan kepada Suresh, dua pemuda itu adalah keponakan istrinya. Kepala kepolisian memerintahkan Suresh untuk membebaskan dua pemuda itu. Suresh patuh dan menurut saja. Kepala kepolisian juga melarang Anan untuk menginterogasi pendeta terkait kasus pembunuhan Lovely, karena pendeta adalah teman baik gubernur. Anan mencoba menjelaskan analisanya kepada kepala kepolisian, namun kepala kepolisian meremehkan analisa Anan. Kepala kepolisian tidak suka kepada Anan yang sok pintar. Anan kesal kepada Kapolres. Kepala kepolisian kemudian melakukan olah TKP. Kapolres membawa anjing pelacak dan menelusuri TKP. Anjing itu berjalan mulai dari warkop hingga sumur tua. Anjing itu menggonggong ke arah biara. Anjing itu juga menggonggong di sumur dekat biara. Anan yakin ada yang tidak beres dengan biara itu. Setelah melakukan olah TKP, kepala kepolisian kembali ke kantor polisi. Di kantor polisi, Kapolres menginterogasi penjual ikan keliling. Penjual ikan mengatakan ia tidak tahu apa-apa. Namun penjual ikan tahu sarung biru itu milik seorang mantan preman bernama Deva. Kepala kepolisian langsung menangkap dan membawa Deva ke kantor polisi. Putra Deva menangis melihat ayahnya ditangkap. Anan tidak tega melihat putra Deva. Di kantor polisi, Suresh terus memukuli dan memaksa Deva agar mengaku. Deva mengatakan ia sudah taubat dan tidak melakukan kejahatan lagi. Namun kepala kepolisian tidak percaya dengan Deva. Anan yakin Deva bukan pelakunya. Sore hari, jenazah Lovely dimakamkan. Anan sedih karena pelaku belum ditemukan. Malam hari, Matan dan tetangganya mendatangi rumah Anan. Matan tidak yakin Deva adalah pelakunya karena Deva sudah bertaubat. Tetangga Matan memberitahu Anan sore itu ia melihat Lovely masuk ke dalam biara. Anan semakin yakin ada yang tidak beres dengan biara itu. Anan berpikir dan mencari cara untuk masuk ke dalam biara itu. Besok pagi, Anan menemui dokter forensik karena tidak ditemukan apapun di TKP sumur tua. Anan meminta tim forensik untuk melakukan olah TKP di sekitar sumur dekat biara. Dokter forensik juga menyuruh Anan untuk mencari cara agar bisa masuk ke dalam biara. Anan lalu kembali pulang. Malam hari, Anan mendapatkan ide. Anan menyuruh seorang pencuri untuk mencuri di biara. Si pencuri masuk dan mendobrak pintu biara. Si pencuri lalu mencuri barang di dalam biara. Sang pendeta terbangun dan memergoki si pencuri. Si pencuri kabur melarikan diri. Pagi hari, Anan membawa si pencuri ke dalam biara. Anan meminta izin pendeta untuk melakukan olah TKP pencurian. Pendeta kaget, Anan mengetahui pencurian itu. Padahal pendeta tidak lapor polisi. Pendeta mempersilahkan Anan dan tim forensik masuk ke dalam biara. Anan dan tim forensik langsung melakukan olah TKP. Tim forensik menemukan 2 sidik jari, 2 rambut, dan pecahan gelang milik Lovely. Tim forensik juga melakukan olah TKP di sumur dekat biara. Setelah itu, tim forensik melakukan analisa di laboratorium. Besok pagi, dokter forensik mengatakan kepada Anan, di dalam biara, tim forensik menemukan 1 rambut pria dan 1 rambut wanita selain Lovely. Dokter forensik yakin Lovely dibunuh di dalam biara. Anan lalu mencocokkan penemuan rambut di biara, di sumur dekat biara, dan di rumah Lovely. Akhirnya Anan tahu rambut wanita itu milik siapa. Anan menemui kepala kepolisian yang jujur bernama Gopal dan menjelaskan semua detail kasus pembunuhan Lovely. Setelah membaca berkas-berkas kasus Lovely, Gopal mendukung Anan. Anan langsung membawa dan menangkap pendeta ke kantor Gopal. Tak lama kemudian, Kapolda datang ke kantor Gopal. Anan dan Gopal meminta backingan ke Kapolda. Anan dan Gopal menjelaskan semuanya kepada Kapolda. Anan mengatakan ia menemukan 1 rambut wanita di 3 tempat yang sama, yakni di dalam biara, di sumur dekat biara, dan di rumah Lovely. Ternyata 1 rambut wanita itu adalah rambut Blessy. Barulah di sini diceritakan fakta pembunuhan Lovely. Malam itu, keponakan pendeta bernama Denny datang dari luar kota dan menginap di biara. Pagi hari, pendeta pergi ke luar kota.
Danny memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan enak-enak dengan Blasey. Selama ini, Danny diam-diam berpacaran dengan Blasey. Sore harinya, Blasey kembali pulang. Ketika Danny mengantar Blasey ke pintu, tiba-tiba Lovely datang dan melihat mereka berdua. Lovely kaget melihat sang kakak bersama Danny. Lovely akan melaporkan hal itu kepada sang ayah. Blasey kesal kepada Lovely. Di saat yang bersamaan, tukang pos datang ke biara. Lovely ingin pulang bersama tukang pos, namun dilarang oleh Blasey. Danny menutup mulut Lovely dan menyeret Lovely ke dapur. Sementara Blasey memastikan tukang pos agar tidak masuk ke dalam biara. Danny terus menutup mulut Lovely. Setelah memastikan tukang pos pergi, Blasey kembali ke dapur dan ternyata Lovely sudah tidak bernafas. Blasey dan Danny panik, bingung harus bagaimana. Blasey lalu pulang sembari melihat keadaan. Blasey makan bersama Nestle dan kedua orang tuanya. Menjelang malam, Blasey menginap keluar rumah dan pergi ke biara. Di tengah jalan, Blasey mencuri sarung biru milik Deva di jemuran. Sarung itu Danny gunakan untuk mengikat tangan dan kaki Lovely. Mayat Lovely kemudian dimasukkan ke dalam karung. Blasey dan Danny lalu membuang karung itu ke sumur dekat biara. Kemudian Blasey dan Danny kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Pagi hari, pendeta tiba di biara. Pendeta tidak melihat Danny di biara. Danny pulang tanpa pamit. Setelah mendengarkan semua pengakuan Blasey, Kapolda mendukung penuh Anand dan Gopal. Besok pagi, Anand ditemani pendeta pergi ke sekolah Danny dan menangkap Danny. Anand lalu mendaftarkan kasus pembunuhan Lovely ke pengadilan. Selama seharian penuh, Anand dan Sena menjaga Danny di kantor polisi. Besok pagi, Anand membawa Danny ke pengadilan. Terlihat di depan pengadilan, para jemaat gereja berdemo dan mendesak polisi untuk membebaskan Danny. Ketika Anand dan Danny berjalan masuk ke ruangan sidang, tiba-tiba Danny mendorong Anand dan kabur melarikan diri. Anand, Kabir, Sena, dan Suku berlari mengejar Danny. Namun Danny berlari lebih cepat. Anand tidak putus asa dan terus mengejar Danny. Danny berlari ke arah rel kereta api. Akibatnya, Danny tewas ditabrak kereta api. Anand, Kabir, Sena, dan Suku sedih melihat hal itu. Akibat tewasnya Danny, Anand, Kabir, Sena, dan Suku disuspend. Masyarakat dan media memojokkan kepolisian. Mereka menuduh kepolisian membunuh Danny di rel kereta api. Padahal hal itu tidak benar. Beberapa bulan kemudian, Gopal memanggil Anand. Gopal mengatakan ia sudah meyakinkan Kapolda untuk mengurangi durasi suspend Anand dan timnya. Kapolda akan mengurangi durasi suspend Anand dan timnya, asalkan Anand dan timnya bisa menyelesaikan satu kasus pembunuhan lagi. Gopal memberikan berkas-berkas kasus pembunuhan Sri Devi kepada Anand. Sri Devi dibunuh di desanya 6 tahun yang lalu. Kepolisian setempat hingga CBI tidak bisa menyelesaikan kasus pembunuhan Sri Devi. Jika Anand dan tim bisa menyelesaikan kasus pembunuhan Sri Devi, Kapolda akan mengurangi durasi suspend Anand dan timnya. Anand dan timnya bersedia mengambil alih kasus itu. Karena masih disuspend, Anand dan timnya akan bekerja tanpa seragam. Anand lalu menemui Kabir, Sena, dan Cuku. Mereka semua membicarakan kasus pembunuhan Sri Devi. Mereka bertiga siap membantu Anand. Anand, Kabir, Sena, dan Suku langsung pergi ke desa Sri Devi. Terlihat warga desa di sana sudah mengetahui kedatangan Anand dan timnya untuk melakukan investigasi terkait kasus pembunuhan Sri Devi. Warga desa tidak akan bekerja sama dengan kepolisian karena warga desa sangat membenci polisi. Dahulu ketika menangani kasus pembunuhan Sri Devi, kepolisian memukul beberapa warga desa hingga babak belur. Terlihat kepala desa bernama Pailo dan orang terkaya di desa bernama Nandan terus memprovokasi warga agar tidak memberikan informasi apapun kepada kepolisian. Anand dan timnya kesal mendengar hal itu. Anand dan timnya lalu menemui pensiunan polisi di desa itu bernama Ravin. Setibanya di rumah Ravin, mereka semua berkenalan. Ravin mengakui dahulu kepolisian melakukan kesalahan dengan memukuli beberapa warga desa hingga babak belur. Pailo dan warga desa mendatangi rumah Ravin dan mengancam jika kepolisian melakukan pembunuhan lagi, warga desa akan menghabisi kepolisian. Mereka semua terlibat adu mulut. Anand melerai keributan itu dan berjanji kepada warga desa, kepolisian tidak akan melakukan pembunuhan lagi. Warga desa lalu membubarkan diri.
Ravin mengantar Anan dan tim pergi ke rumah dinas mereka. Sempat di perjalanan, Ravin menceritakan kasus pembunuhan Sri Devi. Sri Devi mempunyai ibu bernama Reva dan ayah bernama Podian. Karena Podian sering memukul Reva, Reva menggugat cerai Podian dan melaporkan Podian kepada polisi. Podian kemudian dipenjara. Reva menghidupi Sri Devi seorang diri dengan bekerja menjadi penjahit. Beberapa bulan kemudian, Podian dibebaskan. Selama ini, Sri Devi suka membaca novel-novel tentang cinta. Beberapa pria di desa menyukai Sri Devi dan menyatakan cintanya kepada Sri Devi. Namun Sri Devi selalu menolak. Sri Devi diduga memiliki kekasih. Namun semua orang tidak ada yang tahu siapa kekasih Sri Devi. Sri Devi adalah gadis introvert. Suatu malam, Sri Devi menulis surat kepada ibunya dan kabur melarikan diri. Di surat itu, Sri Devi mengatakan ia akan pergi jauh bersama pria yang ia cintai. Pagi harinya, warga desa melihat mayat Sri Devi di hutan. Reva sedih dan menangis melihat mayat putrinya. Ravin dan atasannya bernama Suresh datang ke lokasi. Suresh yang menangani kasus pembunuhan Sri Devi. Suresh menuduh pria bernama Govin sebagai pembunuh Sri Devi. Karena Govin adalah orang pertama yang melihat mayat Sri Devi. Di kantor polisi, Suresh memukul Govin hingga babak belur. Suresh memaksa Govin untuk mengaku, namun Govin ngotot ia tidak membunuh Sri Devi. Dari laporan otopsi, Sri Devi tewas dalam keadaan hamil. Setelah beberapa tahun tidak membuahkan hasil, kasus pembunuhan Sri Devi diserahkan kepada CBI. CBI datang ke desa dan mengumpulkan informasi. Ravin membantu CBI mengumpulkan informasi. Di desa itu hanya ada beberapa orang yang memiliki televisi. Pria bernama Godan adalah salah satunya. Rumah Godan berada tidak jauh dari rumah Sri Devi. Setiap weekend, anak-anak desa dan juga Sri Devi pergi ke rumah Godan untuk menonton TV bersama. CBI memanggil Godan dan menginterogasi Godan. Godan mengatakan di hari pembunuhan Sri Devi, Godan berada di luar kota. Artinya bukan Godan pelakunya. Setelah bertahun-tahun menangani kasus pembunuhan Sri Devi, CBI tidak bisa menemukan pelakunya. Akhirnya, kasus itu pun ditutup. Setelah menceritakan fakta pembunuhan Sri Devi, Ravin kembali pulang. Pagi hari, Anan, Kabir, Sena, dan Suku sarapan bersama. Sembari sarapan, mereka berempat membicarakan kasus Sri Devi. Setelah sarapan, mereka pergi ke rumah Reva. Investigasi pun dimulai. Anan bertanya kepada Reva, siapa kekasih Sri Devi. Reva tidak tahu siapa kekasih Sri Devi. Reva juga kaget mengetahui Sri Devi tewas dalam keadaan hamil. Artinya, Sri Devi pasti mempunyai kekasih. Anan lalu membawa buku-buku Sri Devi. Di rumah, Anan dan timnya memeriksa buku-buku Sri Devi. Di dalam buku-buku itu, Sena menemukan sebuah amplop. Amplop itu tertulis dari teman Sri Devi bernama Leha yang beralamat di Delhi. Anan dan Sena pergi ke rumah Leha dan menginterogasi Leha. Leha mengatakan beberapa pemuda di sini bekerja di Delhi. Leha menikah dengan salah satu pemuda desa. Leha dan suaminya lalu pindah ke Delhi. Leha pernah sekali mengirim surat kepada Sri Devi. Sri Devi lalu membalas surat Leha. Di surat itu, Sri Devi bertanya kepada Leha mengenai kehidupan di kota Delhi dan sekitarnya. Sri Devi juga memberitahu Leha yang sedang belajar bahasa Hindi. Namun, Leha tidak tahu apa yang dimaksud Sri Devi itu. Setelah mendengarkan pernyataan Leha, Anan dan Sena kembali pulang. Anan terus memikirkan Sri Devi. Anan yakin Sri Devi berniat melarikan diri ke Delhi bersama kekasihnya. Anan yakin kekasih Sri Devi adalah pemuda desa yang bekerja di Delhi. Anan dan Sena mendatangi Pailo dan meminta data-data para pemuda desa yang bekerja di luar provinsi. Pailo mengatakan semua data-data itu ada di dalam buku yang Pailo simpan di rumahnya. Namun, Pailo tidak akan memberikan buku itu. Pailo masih benci kepada polisi yang dahulu memukuli warga desa. Sena emosi kepada Pailo. Anan dan Sena lalu kembali pulang. Anan berpikir dan mencari cara untuk mengambil buku itu.
Pagi hari, Anand pergi menemui anggota CBI yang dahulu menangani kasus pembunuhan Sri Devi. Anggota CBI itu mengatakan Sri Devi dan kekasihnya yang misterius itu menjalani LDR. Mereka berdua berkomunikasi melalui surat. Ketika CBI berencana menginterogasi seorang tukang pos bernama Chandran, Chandran mengalami kecelakaan dan koma. Chandran tidak bisa mengingat sepenuhnya apa yang terjadi di masa lalu. Kemudian Anand menemui Chandran. Anand bertanya kepada Chandran, apakah ia pernah menerima surat Sri Devi. Chandran mencoba mengingat kembali. Chandran menjawab, ia pernah menerima dan mengirim surat Sri Devi. Chandran juga sering menemui Ravin. Namun Chandran tidak ingat apa yang ia bicarakan dengan Ravin. Sembari menunjukkan amplop Sri Devi, Anand bertanya kepada Chandran tulisan tangan siapa yang ada di amplop Sri Devi. Chandran tidak ingat itu tulisan tangan siapa. Anand kembali pulang dan terus memikirkan kasus Sri Devi. Anand secara tidak sengaja meletakkan kaca pembesar di atas amplop Sri Devi. Dan ternyata stempel di amplop itu menunjukkan bahwa amplop itu dikirim dari kota Gurgaon. Kota Gurgaon terletak tidak jauh dari kota Delhi. Anand yakin kekasih Sri Devi bukan bekerja di Delhi. Kekasih Sri Devi bekerja di Gurgaon. Anand langsung mendatangi Leha dan menunjukkan amplop itu kepada Leha. Leha mengatakan amplop itu bukan dari Leha dan tulisan tangan itu bukan tulisan tangan Leha. Anand yakin kekasih Sri Devi yang bekerja di Gurgaon sengaja menggunakan nama Leha untuk merahasiakan hubungannya dengan Sri Devi. Malam hari, Anand menginap masuk ke rumah Pailo dan mengambil buku mengenai data-data para pemuda yang bekerja di luar provinsi. Pailo memergoki Anand dan mengancam Anand dengan pisau. Dengan cepat, Anand mengambil pisau itu dan mengancam balik Pailo. Pailo ketakutan dan mempersilahkan Anand mengambil buku itu. Anand lalu kembali pulang dan membaca buku itu. Di buku itu tertulis putra Nandan bernama Vishnu dan beberapa pemuda desa lainnya bekerja di kota Gurgaon. Sekarang Anand tahu siapa kekasih Sri Devi. Besok pagi, Anand pergi ke rumah Nandan untuk mencari informasi. Anand kemudian mengirim fotokopi amplop Sri Devi kepada Vishnu. Beberapa hari kemudian, Anand ditelepon kekasih Sri Devi. Anand merekam pembicaraan itu. Kekasih Sri Devi mengatakan, aku dan Sri Devi saling mencintai. Tidak ada yang mengetahui tentang hubungan kami. Setelah aku bekerja di kota Gurgaon bersama para pemuda desa lainnya, aku LDR dengan Sri Devi. Ketika libur bekerja, aku menyempatkan diri pulang ke desa untuk menemui Sri Devi. Ketika bertemu, kami berdua melakukan enak-enak. Setelah itu, aku kembali ke kota Gurgaon. Beberapa hari kemudian, Sri Devi menulis surat kepadaku dan memberitahuku dirinya tengah hamil. Aku berniat kawin lari dengan Sri Devi karena ayahku tidak akan menyetujui hubunganku dengan Sri Devi. Kemudian, aku menulis surat kepada Sri Devi dan janjian bertemu di gereja desa. 2 hari kemudian, aku pulang ke desa dan menginap di hotel. Malam harinya, aku menunggu Sri Devi di gereja, namun Sri Devi tidak pernah muncul. Pagi harinya, aku menyuruh seseorang untuk mencari Sri Devi. Namun seseorang itu memberitahuku Sri Devi telah dibunuh. Aku kaget dan bingung harus bagaimana. Akhirnya, aku memutuskan kembali ke kota Gurgaon. Setelah mendengarkan cerita kekasih Sri Devi, Anand kembali pulang. Sekarang, Anand tahu siapa pembunuh Sri Devi. Siang hari, Anand menemui Pailo dan mengembalikan bukunya. Anand mengatakan kepada Pailo, kepolisian sudah tahu siapa pembunuh Sri Devi. Kepolisian akan menginterogasi pelaku dan menangkap pelaku besok pagi. Besok pagi, Anand dan timnya ditemani Ravin dan Pailo menginterogasi Nandan. Sena menutup pintu ruangan dan membuat suasana menjadi tegang. Anand mengatakan, aku sudah tahu siapa pembunuh Sri Devi. Pelakunya adalah pria tua. Pelakunya membunuh Sri Devi karena tidak setuju atas hubungan putranya dengan Sri Devi. Pelaku marah karena putranya berencana kawin lari dengan Sri Devi yang tengah hamil. Putra pelaku bekerja di kota Gurgaon. Nandan mulai ketakutan karena Vishnu putranya bekerja di kota Gurgaon. Anand lalu memutar rekaman percakapan dirinya dengan kekasih Sri Devi.
Setelah mendengarkan rekaman percakapan itu, Nandan panik karena suara rekaman itu mirip dengan suara Vishnu. Setelah interogasi selesai, Anand persilahkan Nandan pulang. Pailo dan Ravin juga ikut pulang. Siang hari, Gopal datang menemui Anand dan timnya. Anand menceritakan semua detail kasus pembunuhan Sri Devi kepada Gopal. Gopal, Anand dan timnya lalu pergi ke rumah pelaku dan bersiap menangkap pelaku. I'm going to arrest him now. Tiba-tiba di tengah jalan, warga desa melihat pelaku melakukan bundi. Anand dan Gopal sedih melihat hal itu. Ternyata pelaku yang membunuh Sri Devi adalah Ravin. Setelah mayat Ravin diturunkan, Gopal mengambil surat di saku baju Ravin. Di surat itu, Ravin mengakui semuanya. Ravin mengatakan ketika Anand memutar rekaman percakapan Anand dengan kekasih Sri Devi, Ravin sadar suara itu adalah suara Sudip putranya. Sudip bekerja di kota Gurgaon. Dahulu, Sudip sering menulis surat kepada Sri Devi menggunakan alamat Leha. Chandran memberitahu Ravin mengenai surat itu. Ravin memaksa Chandran untuk memberikan setiap surat untuk Sri Devi kepada dirinya. Chandran terpaksa memberikan surat itu kepada Ravin. Ravin membuka surat itu dan baru tahu bahwa Sudip putranya menjalin kasih dengan Sri Devi hingga hamil. Sudip dan Sri Devi juga berencana kawin lari. Ravin tidak akan membiarkan putranya menikah dengan gadis yang berasal dari kasta rendah. Malam itu, Sri Devi berjalan kaki menuju gereja. Ravin menghentikan Sri Devi dan langsung membenturkan kepala Sri Devi ke pohon. Setelah Anand mengungkap semuanya, Ravin sadar sebentar lagi dirinya akan ditangkap. Karena itu, Ravin menulis surat dan mengakui semuanya. Ravin kemudian melakukan bundi karena malu. Anand memberitahu Gopal tentang analisa dan strateginya dalam mengungkap kasus pembunuhan Sri Devi. Ketika Anand melakukan investigasi, Ravin tidak pernah menyebut nama Chandran, padahal Chandran memberitahu Anand. Ravin sering menemui Chandran. Di buku yang Pailo simpan juga tertulis putra Nandan bernama Vishnu dan putra Ravin bernama Sudip, sama-sama bekerja di kota Gurgaon. Anand lalu pergi ke rumah Nandan dan mengecek tulisan tangan Vishnu. Setelah diamati, tulisan tangan di amplop Sri Devi bukan tulisan tangan Vishnu. Anand lalu mengirim amplop Sri Devi kepada Vishnu. Vishnu menelepon Anand dan memberitahu tulisan tangan di amplop itu bukan tulisan tangannya, melainkan tulisan tangan Sudip. Sudip kemudian menelepon Anand dan mengakui tulisan di amplop itu adalah tulisan tangannya. Sudip lalu menceritakan kisah cintanya dengan Sri Devi kepada Anand. Dari situ, Anand tahu kekasih Sri Devi adalah Sudip dan pembunuh Sri Devi adalah Ravin. Anand lalu bekerja sama dengan Nandan dan berpura-pura menginterogasi Nandan, seakan-akan Nandan adalah pelakunya. Itu semua Anand lakukan untuk menjebak Ravin. Anand ingin melihat reaksi wajah Ravin ketika mendengar rekaman percakapan dirinya dengan Sudip. Anand ingin Ravin mengakui sendiri kejahatannya, namun sayang Ravin justru melakukan bundi. Gopal memuji kecerdasan Anand dalam mengungkap kasus ini. Gopal akan berbicara dengan kepala polisi daerah mengenai pengurangan durasi suspend Anand dan timnya. Anand dan timnya berenung di mobil sejenak. Mereka kesal karena lagi-lagi gagal membawa pelaku di penjara. Dan film pun berakhir.